Akhir-akhir ini sering kita jumpai akhlak sikap seorang murid terhadap gurunya yang bisa dikatakan tidak pantas. Seperti kasus penganiayaan terhadap guru. Padahal jamaah dulu zaman dulu kita masih kecil dulu ketika dimarahi bahkan dipukul oleh guru kita menerimanya. Bahkan orang tua kita pun memakluminya. Pasti ada sebab mengapa guru bersikap begitu. Menurut Ustaz, apakah keadaan ini merupakan wajar di akhir zaman atau penyebab lain yang membuat kondisi akhlak? Dulu orang tua kita menganggap guru itu sebagai sahabat. Saya orang kampung, diserahkan orang tua saya ke guru ngaji. Yai, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini beras 1 kaleng. Ini rotan dibelah 4. Nanti kalau anak saya nakal, tolong pukul. Dulu begitu. Ketika pulang ngadu ke rumah, "Ma, tadi dipukul guru, mau saya tambah lagi?" Dulu begitu. Nah sekarang orang tua sudah mulai berubah. Anak dia tanya, kalau gurumu macam-macam, kasih tahu papa, biar papa cari pengacara. Akhirnya guru dikeroyok dengan Komisi Perlindungan Anak, dikeroyok dengan perangkat hukum. Sahabat saya ngajar di pesantren, jewer dikit saya dituntut 7 juta. Gajinya 700.000. Betapa. Saya tidak setuju dengan guru yang tidak selesai masalah di rumah lalu melampiaskan ke murid. Ini juga nggak benar. Tapi pukul rata bahwa hukuman, akhirnya guru di lokal amat sangat takut. Akhirnya luar biasa. Ini kesalahan kita bersama. Maka saya selalu katakan, pihak yayasan dengan orang tua, dengan guru, duduk bersama. Ini hubungan kita mau dibawa kemana? Kalau tidak nanti akan terjadi kekacauan. Betapa banyak anak-anak sudah dididik di sekolah dengan baik, dengan sopan, dengan santun, sampai di rumah ternyata kita membangun istana pasir di tepi pantai. Cantik, indah, tapi datang ombak sekali hancur. Di sekolah kita ajarkan, anak-anak jangan pakai celana pendek ya. Ini akhlak Islam. Sampai di rumah bapaknya pakai celana pendek, lutut hitam, kudisan. Akhirnya bangunan yang kita bangun itu hancur roboh. Anak-anak jangan pakai celana sempit ya, pakai nutup aurat, pakai hijab. Di rumah dia lihat orang tuanya. Makanya alangkah indahnya wali murid duduk. Jadilah masyarakat yang pendidik. Ustadz mendidik, kiai mendidik, wali murid mendidik. Sehingga kalau ini terwujud, insya Allah akan selamat. Tadi malam begitu bangganya, apa kata Bapak Profesor, universitas ini didirikan Ustadz supaya anak-anak ini berakhlakul karimah. Nggak ada gunanya EPP, indeks kumulasi prestasinya tinggi tapi nggak punya akhlak. Maka kita bangga kota ini banyak universitas, alumni-alumninya insya Allah berakhlakul karimah. Ustadz, bagaimana awalnya kok bisa terjadi 4 mazhab atau imam yang ajarannya beda-beda padahal sumbernya kan satu? Ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Laith Ibnu Sa'ad, ada Imam Yahya Ibnu Ma'in, ada Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah, ada Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Imam banyak sekali. Lalu kenapa yang masyhur itu yang paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hanbal Maliki. Jadi Hambali. Jadi yang masyhur itu karena murid-muridnya nulis. Imam Syafi'i sangat beruntung. Begitu dia meninggal, ketika hidup muridnya Imam Al-Buaiti, Imam Rabi' Al-Muradi, Imam Al-Muzani menulis. Dan beberapa ratus tahun setelah Imam Syafi'i datang Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Dikumpulkannya lagi pendapat mazhab qala fulan qala fulan qala fulan qala fulan, direvisinya lagi. Maka tahzib mazhab Syafi'i pada Imam Nawawi. Datanglah kitab Majmu' Syarah Muhazzab, Rawdatul Talibin, dan dia juga ahli hadis. Makanya hadis dalam Sahih Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Dia menulis Arba'in Nawawi, dia menulis Riyadhus Shalihin, dia menulis Al-Adhkar, sehingga populerlah Imam Syafi'i. Jadi mazhab bukan cuma 4. Kenapa bisa banyak pendapat? Simple, contoh sederhana. Hadis pertama,
Dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ya orang beriman, idza qumtum ila salati, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga. Nah, ngusap kepala itu teknisnya gimana? Hadis pertama, Nabi membasahkan telapak tangannya dan dia mengusap imamah. Imamah yang dipakai oleh Gus Wahid, imamah namanya. Nabi mengusap imamah. Dia basahkan telapak tangannya, hanya mengusap imamah, walam yanqud imamatahu, dan dia enggak buka imamah. Hanya diusap imamah, kena rambutnya dikit. Hadis kedua, Nabi memasukkan telapak tangannya dalam imamah. Hadis yang ketiga, Nabi melepas imamah dan membasahi rambutnya dari depan sampai ke belakang. Sampai ke depan, nyambung. Itu yang dipakai oleh Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Maroko pakai itu. Sedangkan saya pakai salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Hanya sedikit saja sah. Lalu saya praktekkan yang mazhab Syafi'i di Maroko. Saya belanja ke pasar, masuk waktu azan, saya berwudu, saya ambil air dikit. Oh, tukang sayur marah. La yasih. Isya. La yasih. Ini wudu enggak sah, kata dia. Saya diam aja karena badan dia tegak. Datang kelihatannya seorang intelektual, anak muda, dia jelaskan, hadza talib min Janub Syarq Asia. Dia enggak tahu saya Indonesia apa Malaysia apa Brunei Darussalam. Ini dari Asia Tenggara. Hum alal madhabil Imam Syafi'i, mereka ikut mazhab Syafi'i. Yamsah ba'd ar-ra's, diusap sebagian kepala saja. Sedangkan kita mazhab Maliki semuanya diusap. Semuanya pakai hadis. Karena tiga-tiga pakai hadis. Mazhab Hanafi yang dipakai seperempat kepala. Mazhab Syafi'i yang dipakai ba'd ar-ra's, sebagian kepala. Mazhab Maliki yang dipakai semua kepala. Sampai ke Indonesia, ormas mengadopsi mazhab. Saudara-saudara, kawan-kawan dari Muhammadiyah, majelis tarjih, mentarjih yang dipakai hadis, yang dipakai mazhab Maliki. Makanya diusap semua. Sedangkan dari kalangan NU, Nahdlatul Watan, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat, Al-Wasliyah di Sumatera Utara, yang dipakai mazhab Syafi'i, sedikit saja. Jadi semuanya pakai hadis. Semuanya pakai hadis. Hanya saja yang dipakai hadis ini, hadis ini, hadis ini. Jadi tidak benar dikatakan yang benar adalah mazhab kami, inilah ahli hadis, yang lainnya ahli bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena semua ulama itu memakai hadis. Maka selalu saya sampaikan, pelajarilah fikih 4 mazhab, namun tetap konsisten. Saya dalam hal ini lebih condong kepada pendapat ini. Sehingga dengan itu kita menghormati pendapat orang lain. Inilah yang sebenarnya yang kita bina, yang kita jaga selama ini. Jadi itu salah satu sampel sederhana, walaupun jawabannya panjang lebar dari para ulama lain. Ustadz Adi Hidayat banyak menjelaskan tentang itu. Ustadz Sarwat banyak menjelaskan itu. Ustadz Abdullah Hadrami banyak menjelaskan itu. Kiai Wahid, Gus Wahid juga banyak menjelaskan tentang masalah itu. Ustadz, bagaimana seharusnya akhlak kita supaya jodoh kita baik? Jadi kita pikir baik, ucap baik, buat baik, amal baik, Allah kasih baik. Kalau ternyata Allah kasih nggak baik, berarti ujian. Dan kita sabar dengan itu. Boleh jadi Allah ingin menyuruh kita memperbaiki orang yang nggak baik. Atau boleh jadi juga Allah akan kasih kita yang lebih baik daripada itu. Oleh sebab itu senantiasa husnuzan kepada Allah. Pikir baik, kata baik, buat baik, amal baik. Semoga Allah kasih yang baik insyaAllah. Anak-anak muda, jangan pernah berpikir kalian akan dapat Aminah kalau kalian sendiri enggak Abdullah. Aminah, perempuan yang amanah, hanya diperoleh oleh hamba Allah, Abdullah. Bertemu Abdullah dengan Aminah, akan lahirlah anak yang terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang ke rumah, pantesan anak kita enggak terpuji, ternyata kamu enggak Aminah.
Tentu karena ngajinya sama, ibu bisa jawab, iya, anak kita nggak terpuji karena kamu nggak Abdullah, kamu Abdus Syaitan. Jadilah hamba Allah, insya Allah semua ada saatnya. Allah akan mempertemukan engkau dengan perempuan yang baik-baik, insya Allah. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah, amin. Mohon doanya Ustadz, semoga anak dapat ketemu jodoh yang soleh, amin. Mau tanya Ustadz, bagaimana cara menasihati akhwat akan wajibnya menggunakan jilbab dan hijab? Coba buka HP, buka YouTube, tulis situ Somad hijab, enter, insya Allah dapat. Banyak video tentang itu, kirim ke nomor WhatsApp-nya. Oh jangan, antum kan sudah buang nomor dia, antum kan sudah hijrah. Nah, kirim ke saudaranya supaya minta kirim ke dia. Yang hijrah-hijrah supaya buka HP, cari nomornya, buang. Nomor WA-nya, buang. Nomor WhatsApp-nya, buang. Lihat FB, cari namanya, unfriend. Hijrah total. Insya Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau dia marah, antum kasih tahu, saya sudah hijrah, kita ketemu 5 tahun lagi, kupinang kau dengan bismillah. Dia akan jawab, iya, kalau engkau tidak disalib Valentino Rossi. Maksudnya kalau ada yang lebih cepat. Semoga Ustadz selalu istiqamah dalam dakwah, amin. Bagaimana hukum memelihara reptil seperti ular piton yang tidak berbisa? Nabi bertanya kepada anak namanya Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Nughair burung pipit kecil. Anak ini memelihara burung pipit. Itu dalil boleh memelihara peliharaan, binatang peliharaan selama tidak menyakiti dan tidak haram. Adapun ular, pakai mazhab Syafi'i haram. Mazhab yang lain mungkin ada makruh. Maka saya menganjurkan kalau mau pelihara, peliharalah burung. Saya nggak tertarik burung Pak Ustaz, tertariknya ular. Cari burung yang mirip ular. Mungkin warnanya ular sawah, warna hijau. Tapi jangan tunggal sendirian. Buat kandangnya besar, ada pohonnya, ada kolamnya, berpasang-pasangan. Karena kalau dia sendirian, pagi-pagi engkau panggil, dia menjerit, kawin, kawin. Engkau sangka dia sedang bahagia, padahal dia penuh penderitaan. Nah, jadi menyalurkan hobi memelihara binatang itu boleh berdasarkan hadis, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Kalau mau berkoleksi, koleksilah yang kira-kira koleksi itu menolong kita di hadapan Allah. Jangan koleksi yang membuang harta. Bayangkan kalau antum memelihara anjing herder, anjing pudel, anjing ini, untuk salonnya aja 1 juta. Sementara biaya untuk sampomu nggak ada. Lebih banyak uang untuk sampo anjing. Untuk ular piton itu berapa ayamnya? Wong kita aja makan iwak asin. Ular piton makan ayam. Nah, itu. Jadi cobalah mengkoleksi yang kira-kira bisa nolong kita di hadapan Allah. Saya sampai ke satu daerah, dia punya koleksi unik, 1.700 anak yatim. Dari seluruh Indonesia dia koleksi. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi. Ustadz Somad, kalau ada anak yatim dari Riau, tolong antar ke sini. Tukang masaknya 10 orang. Telur ayam. Saya tanya, berapa jumlah? 1.700. 1 bulan berapa Bapak keluarkan budget? 800 juta Ustaz. Berapa yang membiayai ini? Saya sendiri Ustaz. Masya Allah. Tempatnya nanti saya kasih tahu 4 mata. Luar biasa. Jadi koleksilah yang kira-kira bisa menolong di hadapan Allah. Sampai sekarang belum ketemu saya hadis ular piton bisa nolong di hadapan Allah. Tapi kalau koleksi anak yatim bisa. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Wa asyara bi isba'ain.
Nabi menunjuk dua, as-sabbabah wal wusta wa farraja bainahuma. Seperti ini nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita mengkoleksi dalam tanda kutip yang dapat menolong kita di hadapan Allah. Amin. Ya Allah. Ustaz mau nanya, bagaimana hukum bermain kecanduan game online? Dan gimana solusinya jika suami sudah ketagihan game online? Apa yang harus dilakukan seorang istri? Jangan mentang-mentang ibu sudah hijrah ngaji, pulang dari sini panggil suaminya, Mas, sini sebentar. Assalamualaikum. Ya ayyuhalladzina amanu, innama game online. Maka seringkali saya dapat WhatsApp pertanyaan, Ustadz suami saya enggak sholat, Ustadz suami saya kecanduan game online, Ustadz suami saya. Ibu punya 6 wali. Loh, bukannya 9 Pak Ustadz, itu wali songo. Ibu punya 6 wali. Ayah, mbah, kakak, adik, kakak ayah, adik ayah, paman. 6 ini wali. Wali bukan hanya dipanggil ketika mau akad nikah, tapi menasihati suami. Kami sebagai walinya, duduk 6 wali, menginterogasi. Dulu ketika kamu mau menikahi anak kami kan sudah fit and proper test kamu. Sekarang kemana amanahmu? Kenapa kamu gila main game online PlayStation? Nah, ini duduk kan, duduk bersama. Karena ibu tidak bisa menasihati mereka. Mereka akan bangkit temperamen, marah. Jangan lupa, game online itu ada kecanduannya. Game online, website porno, dengan narkoba, itu sama, menyerang otak. Dan berapa banyak anak-anak yang terserang penyakit itu. Ustadz Somad, tolong kasih saya doa. Doa apa Bu? Doa anak saya kecanduan game online. Duh, saya belum ketemu doanya sampai sekarang. Allahumma jannibnu min game online. Gimana doanya? Yang belikan dia HP siapa? Saya. Yang ngasih dia uang beli pulsa siapa? Saya. Yang membiarkan dia main siapa? Saya. Yang salah siapa? Ustadz. Kok saya yang salah? Ini tanggung jawab kita bersama. Tapi yang biasanya pertanyaan ke saya, anak, ini suami. Wah, luar biasa juga ini. Oleh sebab itu, insya Allah kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak cepat sembuh dari kecanduan game online. Ustadz, seorang wanita yang berpakaian syar'i sudah tertutup sesuai dengan ajaran Islam. Tapi perempuan tersebut masih sering main-main keluar dengan teman-teman lelaki. Apakah itu diperbolehkan? Ini namanya hijrah setengah tiang. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Hijrahnya mesti total. Berhijabnya sudah, tapi cara bermain bertemannya, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh khalwat bersunyi-sunyi berdua-duaan laki-laki perempuan kecuali dengan mahram. Kalau berdua yang tidak mahram, fasadithuhuma syaitan. Maka yang ketiga adalah syaitan. La tusafiranna imra'atun, tidak boleh perempuan laki-laki musafir jarak waktu tertentu illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Laki-laki yang membiarkan anak gadisnya, istrinya, adiknya, kakaknya yang sudah pakai hijab, dia biarkan saja jalan. Dayuth, la yadkhulul jannata dayuth, tidak masuk surga dayuth. Wa dayuth ya Rasulullah? Siapa dayuth itu Rasulullah? Dua jawaban Nabi. Pertama, alladzi yuqirru su' ala ahlihi, membiarkan su', perbuatan jelek pada ahlihi, anaknya, adiknya. Dua, la yagharu, tidak ada rasa cemburu. Tak ada cemburu sama sekali, tak ada ghirahnya. Maka alhamdulillah kita yang masih ada rasa cemburu. Mau pergi kemana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Boncengan sama siapa? Say no to bonceng. Yang laki-laki say no to drug. Ini amat sangat penting. Selangkah lagi kita mau masuk surga. Tapi kalau kita tidak jaga ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, adikmu. Alhamdulillah di Malang itu masih dijaga. Tadi ketika saya pulang dari rumah Al-Habib Bagir Ustaz Maulad Dawilah, Ustaz Abdul Somad, tolong mundur sejenak. Ada dari kalangan yang perempuan mau memohon doa, datang tapi jarak jauh.
tetap memakai hijab, yang tampak hanya mata saja, masih menjaga sunnah Rasulullah SAW. Saya hanya dari jauh mendoakan, memberikan doa, kemudian mengucapkan salam. Masih terjaga di negeri, kota besar, metropolitan, multi etnis, multi agama, multi suku, tapi ternyata itu masih terjaga. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini, insyaallah. Ustaz, mengenai permasalahan ormas yang ada di Indonesia, saya dapati begitu banyak ormas yang saling bermusuhan, terutama di akun media sosial. Mohon diberi nasihat Ustaz, agar kita umat Islam tidak saling mencaci antar umat, padahal juga semazhab, seagama. Ada satu meme yang saya posting di fanpage saya dari Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Afifuddin. Baik sekali. Kata dia di ormas, di sosial media, di medsos, jangan terlalu serius, jangan membangkitkan emosional, jangan terlalu, pesan-pesannya unik, kalimatnya indah. Bisa di copy di fanpage Ustaz Abdul Somad. Yang aslinya gambar saya dengan anak suku Trasing, suku pedalaman, karena tiap 6 bulan sekali saya masuk membawa bantuan dari kalangan kaum muslimin. Ada di sana. Jadi jangan habiskan energi. Kalau ada sesuatu cukup posting balasan sekali saja. Saya kalau ada isu-isu cukup saya posting klarifikasi tabayun sekali saja. Supaya jamaah yang terdesak dia posting sekali, dan saya pesan posting sekali. Jangan larut dalam perkelahian, kita nggak kenal siapa dia, jangan-jangan dia musuh kita, jangan-jangan. Karena ada musuh kita yang satu orang punya 100 account yang dia sebar. Akhirnya kita emosi, terbawa sampai ke rumah, sampai takbir sholat pun biasanya Allahu Akbar, tapi karena habis itu Allahu Akbar, sampai marahnya ke sholat, sampai ke anak, sampai ke keluarga. Jangan habiskan energi untuk itu. Saya punya jamaah, ketemu dengan jamaah di airport Medan, Kuala Namu. Ustaz, saya bawaannya emosional aja. Kalau nonton ini bawaannya marah, kalau nonton ini bawa marah. Saya katakan, cari ustaz yang lembut-lembut. Yang lembut-lembut. Siapa ustaz yang lembut? Ini. Tonton Mama Dede. Insya Allah gak akan marah. Atau Ustaz Abdullah Hadrami. Atau Ustaz Arema, Kiai Arema. Klik di sana. Insya Allah yang lembut-lembut. Atau jamaah. Oh jamaah. Insya Allah gak akan marah. Jangan yang bawa kita emosional, marah-marah. Saya dan istri lagi program hamil. Istrinya saja. Iya, maksudnya berdua, kan nggak mungkin hamil sendiri. Mohon doanya Ustadz agar sukses dapat anak yang soleh-solehah. Insya Allah. Salah seorang jamaah kita lama tidak punya anak. Kemudian diruqyah. Istrinya diruqyah, suaminya juga, ternyata punya anak. 7 tahun tidak punya anak. Rupanya kata sang ahli ruqyah, itu maaf, sperma dengan sel telur tidak pernah ketemu karena dihadang oleh syaitan. Akhirnya setelah setannya kabur, ketemu. Malah sekarang punya anak. Dulu lama nggak punya anak, sekarang mudah. Batuk aja hamil di sini. Tentu diiringi dengan usaha. Ada satu lagi nggak punya anak, setelah usaha di bayi tabung, dokternya amanah, tidak ada pemalsuan, akhirnya punya anak, sekali punya anak 3. Dan saya diundang akikah kemarin 3. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan. Sulitkah bagi Allah Ta'ala membuat punya anak? Mudah. Yang sudah diponis mandul, tua, nggak punya anak, malah ketika Nabi Ibrahim berumur 99 tahun, istrinya Sarah yang sudah diponis mandul, bahkan sudah buka cabang franchise. Allah hanya ingin melihat kesabaran Sarah. Allah hanya ingin melihat kesabaran Ibrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Amin. Bagaimana ciri-ciri taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala? 3 rukun taubat. An-nadamu fil qalbi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astagfirullahaladzim.
Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali. Menyesal dalam hati, ucapkan di lidah, tekad kuat. Allah tidak memperlihatkan siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak tunjukkan siapa yang dapat malam Lailatul Qadar. Allah tidak tunjukkan siapa yang dapat salat wusta. Allah tidak tunjukkan siapa yang dapat haji mabrur. Begitu dalam tafsir Al-Kabir Mafatihul Al-Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Supaya apa? Supaya kita senantiasa terus merasa, aku belum dapat haji mabrur, aku belum dapat Lailatul Qadar, aku belum dapat salat wusta, aku belum dapat taubat nasuha. Kita merasa diri kita ini hina, maka ingin berubah. Ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz, itu dulu sebelum ngaji orangnya pelit. Setelah taubat hijrah, baik, Masya Allah. Setiap kotak lewat 2.000. Daripada enggak sama sekali. Ada perubahan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat taubat nasuha. Bagaimana cara mendidik anak yang benar? Karena saya khawatir anak saya perempuan masih usia 6 tahun. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anak kamu salat ketika berumur 6 tahun. Kenapa ke-7? Kenapa 7? Ternyata subhanallah, Masya Allah, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Disuruh umur 7 karena 6 tahun itu the golden age. Golden emas, age usia emas. 2 tahun pertama susukan, peluk, cium. Susu, peluk, cium. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, lucu-lucu, lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga dia mulai menghafal surat-surat pendek. Ibunya sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Betapa beruntungnya punya istri hafal Quran. Ustaz hafal Quran, saya hafiz. Hafiz apa? Hafiznya hafizah. Menjaga penghafal Quran. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu, maka tapi jangan gara-gara ini lalu yang udah nikah pulang menyalahkan istrinya. Inilah anak kita nggak bisa gara-gara kamu nggak hafizah. Oh, jangan. Udah ini yang belum. Lalu kemudian setelah itu wafarriquhum fil madaji', pisah tempat tidur. Jangan lagi laki-laki dengan anak perempuan untuk menjaga hal yang tak diinginkan. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Jangan batasi surga hanya haji mabrur yang punya anak 3. Datang sahabat menawar, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? 2 pun juga. Yang nawar 1 enggak ada. Lagi yang baru dapat 1 tambah 1 lagi. Maka ini begitu Nabi SAW mengajarkan. Minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi. Dalam tafsir An-Naisaburi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita didik anak ini dengan ilmu, tapi anak tidak bisa main tunjuk-tunjuk. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Papa kok nggak baca Quran? Papa udah dewasa. Nggak bisa. Kita harus ajak dia. Seperti memandikan kuda. Orang memandikan kuda, dia harus basah. Kadang dia basah, kuda nggak basah. Maka tidak bisa main suruh, perintah. Minta doa Pak Ustadz agar persalinan anak kedua lancar. Kita sama-sama berdoa. Diaminkan oleh para kiai, diaminkan alim ulama. Tidak tahu dari lidah yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir, setelah ini kita berdoa. Ustaz, saya mau nanya gimana cara kita nolak ketika lawan jenis ngajak bersalaman. Dikarenakan saya berada di lingkungan yang mayoritasnya laki-laki. Kebetulan saya mahasiswa teknik. Terima kasih Ustaz. Saya pulang 2008, ngajar di kampus. Kemudian di pertemuan terakhir tatap muka ke-16, mahasiswi-mahasiswi ngulurkan tangan. Ustaz, kita mau ngulurkan tangan, khawatir hadis ya ayyut'ina ala ra'si ahadikum bimikhyatin min nar, ditusukkan kepalamu mikhyat dari api neraka, jarum dari api neraka ditusukkan kepalamu, khairun min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Terbayang hadis itu. Mau disentuh takut, mau enggak disentuh jarang-jarang dapat. Belum nikah waktu itu, baru pulang. Tapi ketakutan
lebih menguasai, lebih dominan. Akhirnya saya dapat jurus. Begitu dia sudah mulai mendekat, ini nggak pernah saya pelajari di Mesir, nggak pernah belajar di Maroko. Saya dapatnya dari Mahabharata. Kalau ceramah di kantor dinas, kantor BUMN, kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur, selesai datang salaman, Ustadz. Cuman kadang mereka yang belum ngaji, kita udah gini, dia pepet, dia kena juga ujung. Astagfirullah. Alhamdulillah jurus ini manjur, bisa dipraktikkan. Ustadz Somad itu kalau yang tua-tua ya gini, kalau yang muda enggak. Alhamdulillah sampai sekarang istiqomah. Kemarin yang direkaman di video tuh Ustadz pegang tangannya, itu adik emak saya, keluarga yang masih mahram. Adapun keluar yang jauh, insya Allah tetap kita jaga. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.